Mengapa dikatakan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ditulis di dalam Al-Quran, dan surah ini selalu mengawali setiap sholat. Surah Al-Fatihah ini juga mengandung anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal soleh pada hari kiamat kelak. Arti umum dari Al-Falaq ini berarti segala sesuatu yang tumbuh dari jabal, hujan dari awan, rumput dan anak dari rahim ibunya. Materi selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Pada ayat pertama dan kedua pada surah Al-Kafirun ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memberi ketegasan kepada orang-orang kafir bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang mereka sembah, sebab Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW sangat berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh mereka. Pada ayat ketiga surah Al-Kafirun ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menegaskan kembali kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kedua Tuhan tersebut mempunyai sifat-sifat yang berbeda yang tidak dapat dipertemukan. Pada ayat keempat dan kelima ditegaskan kembali bahwa karena tidak adanya persamaan sifat dari Tuhan tersebut, dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal cara ibadah kepadanya. Dan ayat ke-6 menjelaskan bahwa ibadah merupakan perwujudan dari akidah atau keyakinan, dan akidah tauhid tidak mungkin dapat diwujudkan dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu materi tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengajarkan nilai kemanusiaan dan empati. Isi surah ini membahas tentang orang-orang yang mendustakan agama seperti mengumpat, menelantarkan anak yatim, tidak melakukan sedekah, dan tidak mengusulkan orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Selanjutnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dengan sifat-sifatnya yang ahad. Surah Al-Ikhlas ini tidak hanya menggambarkan tentang keesaan Allah, akan tetapi juga menetapkan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sempurna yang tunggal dan menjadi sebuah zat untuk bergabung kembali bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Surah Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dengan dan setara dengan Allah, baik alam hakikatnya wujud maupun dalam sifatnya zat. Tidak ada satupun baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak ada juga sesuatu yang menyerupainya. Selanjutnya surah An-Nasr. Surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin sehingga meraih kemenangan atas kaum musyrikin Quraisy dengan ditaklukkannya kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah dan mulainya berbondong-bondong orang masuk Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah pada ayat pertama dari surah tersebut. Kemudian pada ayat terakhir Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memuji dan beristighfar kepadanya setelah mendapatkan kemenangan tersebut. Selanjutnya itu surah Al-Kautsar. Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak dan yang diambil oleh ayat pertama dari surah ini. Artinya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Dalam surah ini juga terkandung makna bahwa manusia diminta untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat dan berkurban. Surah selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini adalah surah yang menceritakan tentang kisah perjuangan kaum muslimin dalam menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Dan Allah mengirimkan begitu banyak barang untuk membantu pasukan Nabi Muhammad dalam menyelamatkan Ka'bah. Surah Al-Fil ini mengisahkan tentang Ashabul Fil atau pasukan bergajah. Kandungan surah Al-Fil ini yang lain adalah surah ini menjadi salah satu bukti bahwa bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang autentik. Surah selanjutnya yaitu surah At-Tin. Nama At-Tin sendiri diambil kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya buah tin. Surah At-Tin ini memiliki makna tentang manfaat dari buah tin serta nilai kemuliaan manusia karena agama yang mereka peluk. Surat At-Tin juga menjelaskan bagaimana rendahnya manusia serta kehinaan manusia juga yang meningkatkan agama. Saat ini berkisah tentang teguran Allah kepada manusia. Kerasnya teguran Allah itu ditandai dengan sumpah. Selanjutnya
Selanjutnya itu surah Al-Mujadilah. Surah ini dinamai Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan, karena pada awal surah ini disebutkan bertahan seorang wanita, dan dinamai juga Al-Mujadalah yang berarti pembantahan. Surah Al-Mujadilah ayat 11, manusia untuk menjaga adab sopan santun dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Selanjutnya itu surah Ar-Rahman. Dinamakan demikian karena kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama, dan juga merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang berarti Maha Pengasih, dan terdiri dari 78 ayat, serta termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Nama lain dari surah ini adalah Ar-Rusul Quran, yang artinya pengantin Al-Quran. Isi utama dari surah ini adalah untuk menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Dinamakan surah An-Nisa karena di dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, serta merupakan surah yang paling membicarakan hal-hal itu dibandingkan surah-surah lain. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 8. Yang pertama, Islam mengajarkan kasih sayang. Yang kedua, memberikan bagian atau sedekah. Yang ketiga, besarnya pemberian tersebut adalah sedekah, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan ketentuan waris. Yang keempat, ayat ini memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kerabat. Sedangkan isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 146 itu, Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang munafik yang mau bertaubat. Yang kedua, Allah memberikan taubat orang munafik dengan 4 syarat. Yang pertama itu bersungguh-sungguh bertaubat, yang kedua memperbaiki diri, yang ketiga berpegang teguh kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Orang-orang munafik yang telah bertaubat akan bersama dalam golongan orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya itu surah Al-Baqarah ayat 153 yang membahas tentang sabar dan sholat. Sabar itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sabar karena Allah untuk melaksanakan apa yang Allah suka meskipun berat bagi diri dan jasad. Yang kedua, sabar karena Allah untuk meninggalkan apa yang Allah benci meskipun hawa nafsu menentangnya. Barang siapa yang mampu melaksanakannya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang akan selamat di akhirat. Selanjutnya surah Ali Imran. Nama surah ini dinamakan Ali Imran karena dalam surahnya terdapat kisah keluarga Imran. Di dalamnya banyak petunjuk dalam tuntunan hidup, termasuk ayat 134 ini. Di ayat 134 ini disebutkan ada 4 karakter orang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Selanjutnya itu surat Al-Anfal ayat 27. Allah menegaskan pada ayat ini itu ada 2 prinsip yang harus kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Pertama, larangan berkhianat yang ditunjukkan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, itu berkhianat yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran Islam. Berkhianat baik dalam bentuk pelanggaran janji, penipuan, atau kecurangan merupakan perilaku yang sangat dibenci Allah karena berhubungan erat dengan sifat munafik. Selanjutnya itu surah Al-Ahqaf ayat 13 yang menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap berpegang teguh dalam keyakinan mereka, maka mereka tidak akan merasa takut atau bersedih. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl. Di dalam surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa mengirim salah satu wahyunya kepada lebah. Oleh karena itu, penamaan An-Nahl ini memiliki arti lebah di dalam Al-Quran. Isi kandungan dari surah An-Nahl ini, yang pertama Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Yang kedua, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi. Ayat 114 dari surah An-Nahl turun sebagai jawaban atas permintaan kaum musyrik Mekah yang meminta mukjizat dari Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran risalah. Selanjutnya itu surah Al-Furqan. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena ia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surah ini terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan atau kepercayaan syirik. Ayat ini turun sebagai bimbingan dan dorongan bagi Rasulullah untuk tetap teguh dalam menyampaikan risalah Allah meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan dan penolakan.
Selanjutnya itu surah Al-Isra. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah yang telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Harta itu kemudian mereka gunakan untuk berpoya-poya supaya mendapat kemasyhuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara syaitan. Ungkapan serupa ini bisa dipergunakan oleh orang-orang Arab. Orang yang membiasakan diri untuk mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya disebut saudara kaum itu. Jadi, orang yang memboroskan harta berarti orang-orang yang mengikuti langkahnya syaitan. Nauzubillah. Selanjutnya itu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Surah ini mengandung hukum terkait perjudian dan minuman keras. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan larangan dan hukuman bagi orang-orang yang terlibat dalam praktik tersebut. Ayat ini pun turun berkaitan dengan keberadaan masyarakat atau orang-orang Mekah pada saat itu. Para ulama tafsir menyatakan bahwa sebagian orang muslim yang masih terikat dengan kebiasaan jahiliyah terus-menerus terlibat dalam perjudian dan minum-minuman keras meskipun telah dilarang. Ayat ini turun untuk memberikan peringatan keras kepada mereka dan menetapkan hukum yang tegas untuk mencegah perilaku tersebut. Selanjutnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar memiliki arti para rombongan. Ayat ini adalah pengingat untuk manusia agar selalu berharap kepada Allah, karena Allah akan mengampuni dosa mereka walaupun sebesar apapun itu, asalkan mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Ini menunjukkan sifat-sifat yang maha mulia dari Allah, yaitu maha pengampun dan maha penyayang. Selanjutnya surah An-Najm yang artinya itu binatang. Surah ini terdiri atas 62 ayat. Surah An-Najm ini merupakan surah ke-53. Penamaan surah An-Najm diambil dari awal kata surah ini yang merupakan salah satu surah yang seluruh ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, sehingga dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah An-Najm ada ayat 39 menjelaskan tentang seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang dia usahakan sendiri. Sebaiknya tidak berhak mendapatkan ganjaran atau sesuatu amal yang tidak ia kerjakan. Surah An-Najm ayat 40 menunjukkan bahwa apapun usaha dan amal perbuatan manusia yang dia lakukan kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasan, bahkan bukan hanya dirinya yang melihat, seluruh manusia di yaumil hisab itu akan melihat. Ayat 41 menegaskan bahwa manusia akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang ia usahakan. Amal yang jelek akan dibalas padan dengan kejelekannya, sedangkan amal yang baik akan dilipat gandakan mulai 10 kali hingga 700 kali, bahkan tidak terbatas. Tidak seorang pun yang dizalimi atau dirugikan. Ayat 42 menjelaskan bahwa sesungguhnya tempat kembali dan ujung kesudahan pada hari kiamat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Allah membalas para makhluk atas amal-amal mereka yang kecil maupun yang besar, hingga akhir tempat kembali hanya dua, masuk surga atau masuk neraka. Selanjutnya itu surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini diturunkan setelah perang Uhud, yang dimana perang Uhud ini termasuk salah satu perang yang memberi kesan mendalam. Bisa dibilang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW karena sikap umatnya yang tidak mengikuti tuntunan sehingga mengalami banyak kerugian. Isi kandungan dari surah ini menyampaikan tentang sifat lemah lembut Rasulullah yang merupakan anugerah dari Allah, serta respon positif manusia terhadap kelemah lembutan dan negatif terhadap sifat kasar. Intinya meminta pada Allah bergantung padanya untuk memperoleh sifat baik seperti Nabi Muhammad SAW. Itu surah Al-Hujurat. Surah ini tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat surah teladani, yaitu asal-usul manusia, yaitu keberagamaan sebagai sunnatullah. Selanjutnya keberagamaan itu pesan kesetaraan dan toleransi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.